Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, segenap para jamaah kajian Masjid Majlis Al-Muhajirin yang dirahmati Allah, khusus Ketua DKM beserta seluruh jajaran pengurus masjid. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah atas izin dan ridhonya serta nikmatnya, lebih nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat diberi kesempatan kembali kita bisa beraktivitas berupa salat maghrib berjamaah dengan dilanjut beberapa saat menjelang isya. Kita duduk bersama di majelis ilmu, mudah-mudahan kita memperoleh ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kehidupan kita untuk dunia maupun akhirat. Sekalian, ini ada dua kata pengulangan, itu kata zikrullah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Itu satu tuh. Ada ya Pak ya? Iya, itu lihat. Nah, itu ada pengulangan. Lalu ada ala bizikrillah. Ini ada dua. Ini menurut ahli sastra itu tahsin. Karena Quran itu sebagai bentuk mukjizat dari Allah, kendati diulang pun tidak membuat bosan. Itu ya, coba lihat. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikr. Jadi dua kata, ala bidzikrillah. Jadi kalau di seninya itu berarti ada jawab, ada jawabul jawab, ada ya bidzikrillah, ala bidzikr, jawab itu ya. Jadi walaupun dua kata diulang tidak bikin kita bosan, apalagi kalau dibacanya enak dengan suara yang merdu dan lagunya yang matching. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bizikrillahi, itu kan enak ya, dengan lagunya yang matching. Jadi walaupun dua kali diulang-ulang, justru kita penasaran dengan lagunya. Ya, ini ulama dia punya pekerjaan, ulama balaghah. Karena Quran itu mengandung balaghah. Balaghah itu sastra. Ya, sastranya sastra Quran secara khusus. Itu ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dua kali, nggak bikin kita bosan. Itu sekalian. Pengulangan kata. Lalu
zikrullah itu apa? Nah, maka bagi yang suka galau ini perhatikan. Jadi tip untuk menghilangkan galau kita, ya, tafsir tematik kita pada malam hari ini. Tapi ala Islam, ala Quran, ala syariat. Karena boleh jadi ada tip menghilangkan galau yang tidak ala syariat, tidak ala Quran. Itu tidak akan kita bahas. Jadi dalam konteks bagaimana solusi menghilangkan galau. Karena ini seringkali Bapak sekalian, siapapun kita, ya, yang banyak duit kadang pusing pikiran, padahal duit banyak, apalagi yang kagak punya duit. Ya, itu kan, ya sadar ya, yang punya duit aja banyak galau, apalagi gak punya duit. Itu Ibrahim bin Adham itu seorang wali Allah yang kewaliannya muncul dan terjadi setelah dia berpikir sekian lama saya hidup di istana karena beliau sebagai keluarga raja. Pasti yang kehidupannya serba cukup, serba ada. Tapi sekian tahun pula terus tidak pernah ada yang bikin tenang hati, batin kita terus. Pernah satu ketika melihat sepasang suami istri yang minta-minta di hadapan, ya, di sekitar itu istana. Betapa terlihat begitu bahagianya dengan hanya sepincuk nasi. Dia terus dia amati. Oh, kalau gitu tidak dengan ini kebahagiaan. Setelah sekian lama saya merasakan hidup di istana, maka kemudian dia kabur ke tengah hutan untuk mencari ketenangan batin. Sampai konon kabarnya minum saja tidak mengenakan gelas, tapi langsung menadahkan mulut ke atas langit untuk minum air, membuat satu bangunan untuk ibadah secara khusus kepada Allah, melarikan diri ke gunung untuk memperoleh ketenangan batin. Itu yang dimaksud dengan bizikrillah. Itu. Zikrullah itu termasuk riungan kita. Ada seorang turis dari Malaysia beberapa hari gak pernah bisa tidur. Obat apapun gak bisa tidur. Dia tanya kepada guru, kepada ulama, kepada kiai, gimana resep supaya bisa tidur? Gampang, sampean ikut ngaji saja, pasti bisa tidur, dijamin. Nah, ini rupanya kiai tahu betul itu jamaahnya, makanya apalagi yang di pojok, udah biarin aja gak apa-apa. Itu saking tenangnya batin, saking tenang. Kalau di rumah makan terus, iya, gitu. Loh, kok Ustadz cepet amat ngajinya? Loh, kan cepet sampai molor. La haula wala quwata illa billah. Oh, silakan coba. Pas coba bener. Itu sekalian. Tapi kan kita ada nilai lebihnya, walaupun la tamussu qalaman, enggak pegang kalam, enggak tulis satu huruf pun, insya Allah Allah naungi rahmatnya, Allah turunkan bagi yang thalabul ilmi. Ini ya, itu mas sekalian, itu rahasia. Itu rupanya saking tenangnya batin kita. Ya, maka kan kalau
Si Opik bilang tombo ati antara lain apa? Ya itu, ya bergaul dengan orang-orang sol ini lagi bergaul, lagi nyatu. Nah ya, muasyarah, apalagi baca Quran. Tapi baca Quran juga kan termasuk maknanya dipahami, ya memahami maknanya. Sesungguhnya Quran itu paham atau tidak paham, ya, untuk dibaca muta'abbad, bernilai sebenarnya. Jadi maka definisi Quran itu al-muta'abbadu bitilawatihi, ya, yang bernilai ibadah manakala diwaca. Ya. Tapi kan Quran itu kan mengandung tajwid, ya. Bagaimana bacanya supaya tepat sesuai dengan tajwid. Maka ada tahsin, ya. Telatenin, lekenin tahsinnya juga supaya benar ikhfanya, idghamnya, idharnya. Oh enggak Ustaz, aku udah waya gini mah susah, ya. Enggak, insya Allah kalau memang kita benar-benar banyak yang bagus kalau memang kita leken, laten, gurunya juga, muridnya juga telaten. Enggak, aku disalah-salahin mulu ngaji. Enggak, memang belum bener. Iya, itu. Nah, ini tahsin berarti supaya betul-betul muta'abbad bitilawatihi itu adalah tepat sasaran. Ya oke lah kalau kita memang mau pas-pasan juga kayak begini, toh sholat juga yang nanggung jawab itu imam. Nah kita kan nggak pinter-pinter, iya. Sudah imam dah, sampean saja Ustaz Nur Hasan, sampean aja Ustaz Halim. Nah itu menanggung, iya. Saya mau pas-pasan aja bisa juga. Tapi kenapa enggak? Tadi supaya betul-betul bernilai. Jadi memahami maknanya melalui ini ngaji. Itulah menjadi tombok berarti Al-Quran dibaca, dipahami maknanya. Nah, ini yang dimaksud dengan zikir kepada Allah. Nah, jadi ini riungan halaqah, ini halaqah zikrullah yang bernilai luar biasa di hadapan Allah. Illam taktub, manakala tidak menulis pun harpan satu huruf. Wa illam tamussu kalaman, tidak memegang kalam pun seperti kita. Tapi tetap mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga satu ketika gimana ibadahnya sampai ditanya malaikat, ini enggak bener. Ya tapi kan aku mengaji malaikat. Itu cuman ya tadi masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Kadang-kadang ditanya emaknya di rumah, bah tadi Ustaz ngomong apa? Gue pikirin. Padahal habis ngaji tuh, biar dapetin diampuni, insya Allah dosa kita gugur tuh, ya kan? Jadi udah banyak hadis-hadis tentang bagaimana bikin menarik kita taklim. Nah, ini kan tembok-tembok kita sibuk terus, lewat lagi bulan. Yang tukang ngaji ya memang yang doyannya ini ya ini aja. Nah ini, maka menjadi kewajiban kita juga watawasau bil haqqi watawasau bis sabri.